Alhamdulillah, kita memuji Allah Ta'ala, syukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah Ta'ala curahkan. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Saudaraku, ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih terakhir tentang wudu dan sudah kita tuntaskan, alhamdulillah. Sekarang kita beranjak kepada masah alal khuffain, mengusap kedua khuf, wal imamah dan juga imamah, wal jabirah dan juga jabirah. Jabirah itu semacam penutup luka, entah itu plester, entah itu gips, apalagi ya yang biasa digunakan untuk menutupi yang patah atau yang luka. Yang pertama tentang mengusap khuf. Khuf adalah sesuatu yang dikenakan oleh seseorang pada kakinya. Biasanya terbuat dari kulit atau yang lainnya. Masuk dalam khuf sepatu yang menutupi anggota wajib dibasuh, yaitu di kaki sampai mata kaki. Kalau sepatu kita sampai menutupi mata kaki, nah berarti sepatu kita bisa dikategorikan khuf. Masuk juga di dalamnya kaos kaki. Kaos kaki yang menutupi mata kaki. Itu juga masuk dalam hukum khuf. Berkaitan dengan mengusap dua khuf, sepatu dan kaos kaki yang menutupi mata kaki, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk bentuk rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan juga menghilangkan kesulitan atau kepayahan. Ditunjukkan oleh sunnah dan juga hadis atau ijma'. Adapun sunnah atau hadis, banyak hadis-hadis yang sahih, bahkan sampai derajat mutawatir, yang menunjukkan validnya perbuatan Nabi mengusap khuf dan juga ucapan beliau mengusap khuf. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku disyariatkannya mengusap dua khuf. Fihi arba'una hadisan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang mengusap khuf, kata Imam Ahmad rahimahullah, ada 40 hadis. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hadis kepadaku 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan tersebut, annahu masaha 'alal khuffain, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya sebagai pengganti pembasuh kedua kaki. Ketika bersepatu atau berkaos kaki, tidak ingin dilepas, maka bisa diusap bagian atasnya. Tapi nanti ada ketentuannya. Di antaranya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a.
Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil. Kemudian beliau berwudu, dan dalam wudunya wa masaha ala khuffaihi. Beliau mengusap dua khufnya tanpa melepaskannya dari kaki beliau. Al-A'mash rahimahullah, beliau menceritakan dari Ibrahim rahimahullah, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Mereka takjub atau merasa aneh dengan hadis ini. Kenapa merasa aneh? Jarir masuk Islamnya setelah turunnya surat Al-Maidah tentang ayat wudu. Ini dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melepas khufnya ketika berwudu, tapi mengusapnya saja. Namanya mengusap itu tidak dibasahi, cuma diusap saja. Tangan dibasahi, kemudian dipercikan sedikit, kemudian diusapkan pada kedua khuf atau kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Para ulama juga sudah ijma. Apa itu ijma? Sepakat. Disyariatkannya mengusap khuf, baik ketika sedang safar. Apa itu safar? Melakukan perjalanan. Lawan dari safar, mukim. Kalau mukim ya kita ini sedang mukim, tidak sedang safar. Karena suatu hajat, suatu keperluan, ataupun tidak ada keperluan, malas saja melepas sepatu, maka boleh diusap. Malas saja melepas kaos kaki, maka boleh diusap. Yang dikenakan pada kaki kita ketika memenuhi syarat, entah itu sepatu, entah itu kaos kaki. Di antara syaratnya menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Kaos kaki tentunya kebanyakan ya di atas mata kaki, berarti bisa diusap. Sepatu yang di atas mata kaki berarti bisa diusap. Kalau mata kakinya nggak tertutup, berarti tidak bisa diusap. Ini juga berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Dan tidak robek atau tidak bolong. Jadi kalau sendal gunung tidak bisa diusap karena bolong-bolong gitu ya. Atau sepatu yang menutupi bagian depan saja, tumitnya kelihatan. Atau sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki, tidak bisa diusap atasnya, harus dilepas ketika berwudu. Kemudian masalah yang kedua, yang masalah pertama tentang hukumnya disyariatkan. Masalah yang kedua tentang syarat-syarat bolehnya mengusap dua khuf atau dua sepatu atau dua kaos kaki. Yang pertama, syaratnya lubsuhuma ala taharah. Ketika mengenakan sudah dalam keadaan bersuci atau sudah berwudu. Diwudu dulu baru dipakai. Kemudian setelah itu baru bisa diusap ketika wudu yang kedua, ketika batal. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin, dalam suatu perjalanan. Fa'ahwaitu, maka aku pun menundukkan badanku dan juga kepalaku tentunya. Untuk apa? Li'anza'a khuffaihi, untuk melepaskan dua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, biarkan keduanya, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua kakiku pada khuf tadi dalam keadaan suci.
Famasaha alaihima. Kemudian beliau berwudu. Kemudian ketika giliran membasuh kedua kaki, beliau hanya mengusap dua khufnya tadi. Syarat yang pertama, ketika memasukkan kakinya dalam keadaan suci. Artinya sudah berwudu, bebas dari hadas. Yang kedua, satruhuma li mahallil fardhi. Keduanya, khuf tadi atau sepatunya atau kaos kakinya, menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang difardukan untuk dibasuh ketika berwudu adalah sampai batas mata kaki. Mata kakinya ikut dibasuh. Kalau tidak menutupi, maka syaratnya tidak terpenuhi, tidak bisa diusap. Yang ketiga, sepatunya atau kaos kakinya adalah sepatu yang halal dipakai atau boleh dipakai secara syariat. Sehingga kalau terbuat dari kulit singa, misalnya, ada toh singa kulitnya dijadikan sepatu, mungkin ada, atau kulit ular jadikan sepatu, kan tidak boleh. Binatang yang haram dimakan, bangkainya najis, termasuk kulitnya juga najis, sehingga tidak boleh dipakai. Tapi kalau bangkai kambing, misalnya bangkai sapi, kan bangkai. Kalau kulitnya disamak, maka suci, tapi tidak boleh dimakan. Bolehnya dimanfaatkan untuk selain dimakan. Termasuk dibuat sepatu. Termasuk juga bukan sepatu atau kaos kaki yang cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Mencuri, ngosop misalnya, dan sebagainya. Atau sepatunya terbuat dari sutra. Laki-laki pakai sepatu sutra. Karena mengenakannya maksiat. Sementara rukhsah ini masa diperuntukkan untuk yang bermaksiat. Keringanan ini tentunya tidak pas. Ini ada syarat, termasuk syarat bolehnya mengusap khuf, sepatu atau kaos kaki yang dikenakan adalah yang boleh dipakai secara syariat. Yang keempat, taharatu ainihima. Sepatu atau kaos kaki yang dipakai suci. Suci itu bukan berarti tidak kotor ya. Dan kotor itu tidak berarti nggak suci. Kotornya karena apa dulu? Kalau kotornya karena najis, ya tidak suci berarti. Kotornya karena tanah, karena debu, maka dia tidak najis. Maka kalau seandainya sepatunya, kaos kakinya terkena najis, maka tidak bisa diusap sepatu tersebut. Kemudian yang kelima, waktu mengusapnya pada waktu yang disyariatkan, karena ada batasan waktunya. Kalau mukim, masa berlakunya sehari semalam. Kalau musafir, masa berlakunya 3 hari 3 malam. Kalau sudah dilepas, berarti nggak boleh diusap lagi. Kita misalnya sholat. Ketika berwudu, kita mengusap khuf. Karena ketika mengenakannya sudah suci misalnya. Soalnya di masjid, sepatunya dilepas, maka batal wudu yang dengan mengusap khuf tadi. Sehingga kalau sholatnya di masjid, apa di negeri kita, ya nggak berlaku ini mengusap khuf. Karena kalau dilepas harus wudu, karena sudah batal. Atau sudah berlalu masa
berlakunya mukim 2 hari nggak lepas khuf, maka tidak bisa karena berlakunya hanya sehari. Atau kaos kaki misalnya, syaratnya tidak boleh dilepas karena kalau dilepas batal wudhunya. Wudhu yang mengusap, wudhu yang membasuh kakinya diganti dengan mengusap khuf. Pembahasan yang ketiga tentang tata cara mengusap khufnya, sepatunya atau kaos kakinya. Yang diusap adalah bagian punggungnya, bukan bagian bawahnya. Jadi bagian atasnya sampai misalnya dari ujung kaki, misalnya dari ujung jari sampai apa ya, kalau sepatunya tinggi kan sampai tumit lah, sampai tumit. Sebagaimana wudhu kan kalau dibasuhkan sampai di atas mata kaki, mata kakinya ikut dibasuh. Ketika mengusap juga sampai ke atas, sampai ke bagian punggungnya, bukan bagian bawahnya, bukan. Di bagian punggungnya saja diusap, ambil air misalnya, kemudian dibersihkan dan diusapkan di khufnya sekali saja. Tidak berkali-kali, sekali saja. Ayam saha aksara a'la khuf, seorang mengusap sebagian besar bagian atas dari khuf tadi, sepatu tadi. Berdasarkan hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah yang di dalamnya disebutkan bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Beliau mengusap dua khufnya, bagian atasnya, bagian punggungnya, 'ala dhahirihima, bagian punggungnya, berarti bagian atasnya. Wala yujzi, dan tidak mencukupi, mashu asfalihi wa aqabihi, dan tidak mencukupi, artinya tidak sah kalau yang diusap bagian bawahnya atau bagian tumit belakangnya, karena disyaratkan bagian atasnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kalau saja kana dinu, agama itu, birra'yi, berdasarkan pendapat, akal, lakana asfalal khuf, pastinya bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu, bagian bawah kaos kaki, aula bil mashi, lebih berhak untuk diusap, min a'lahu, daripada atasnya, karena yang kotor yang bawah. Tapi syariat tidak selalu sejalan dengan akal, apalagi akal yang rusak. Syariat dibangun di atas syariat, di atas dalil, bukan di atas akal. Waqad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffih, beliau mengusap bagian atas khufnya. Kalau seandainya ada orang kurang puas mengusap atasnya saja, kurang kinclong mungkin ya, semua khufnya diusap, atasnya iya, pinggirnya iya, bawahnya juga iya, maka sah, tetapi makruh karena menyelisihi tuntunannya. Masalah yang keempat, masa berlakunya. Tadi kalau mungkin berapa? Sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Mulai ngitungnya dari kapan? Mulai menghitungnya bukan dari waktu memakainya, tapi dari waktu awal kali kena hadas. Pakainya habis sholat subuh misalnya, pakai khufnya habis sholat subuh, hadasnya jam 9, misalnya mukim lah ya. Nah, pas sholat zuhur boleh mengusap khuf, tapi jangan dilepas ketika sholat. Maka masa berlakunya sampai besok jam 9, bukan dari tadi pagi habis sholat subuhnya. Jadi dimulainya dari awal kali terkena hadas, mulai dihitungnya. Dasarnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihin lil musafir. Allah menjadikan masa berlakunya mengusap khuf, sepatu atau kaos kaki
3 hari 3 malam bagi musafir. Wa yawman wa lailah lil muqim. Sehari semalam bagi yang muqim. Pembatal-pembatalnya. Pembahasan yang kelima, pembatal-pembatalnya. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batal al-mashu. Apabila terjadi sesuatu yang mewajibkan seseorang mandi besar, maka tidak bisa mengusap khuf lagi. Karena mengusap khuf ini berlaku ketika berwudu, ketika seorang terkena hadas kecil. Adapun hadas besar, haid, nifas, junub, mimpi basah, dan sebagainya, batal, tidak berlaku lagi mengusap khufnya. Berdasarkan hadis Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, dahulu Nabi senantiasa memerintahkan kita, idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana, apabila kita sedang safar, agar kita tidak melepaskan sepatu-sepatu kita salah satu ayamin. Salat pun tetap dipakai, tidak dilepas. Karena khuf di masa itu, pernah nonton film Wiro Sableng? Sendalnya kan talinya banyak sekali ya. Kurang lebih seperti itu khuf itu. Banyak tali-talinya. Kalau melepas khuf mungkin butuh waktu 10 menitan sendiri. Karena banyak talinya, repot. Sehingga ketika itu Nabi memerintahkan jangan dilepas, ngabis-ngabisin waktu. Cukup diusap saja bagian atasnya. Walayalihin, 3 hari 3 malam, illa min janabah. Di akhir disebutkan kecuali kalau terkena janabah, junub, hadas besar, maka harus dilepas. Jangan mandi tetap dipakai, nanti diusap tidak berlaku. Harus dilepas. Karena kalau janabah, ya sekucur tubuhnya terkena hadas. Yang kedua, syarat yang kedua, idza wahara ba'du mahallil fardhi, ketika nampak sebagian anggota wudhu di kaki yang wajib muncul atau kelihatan. Saya pakai kaos kaki, jempolnya udah robek, jempolnya kelihatan, maka tidak bisa diusap. Atau tumit belakangnya nggak bisa diusap. Atau pakai sepatu yang tinggi misalnya sampai menutup mata kaki, tapi ada bolongnya di bagian bawahnya, tidak rapat, robek misalnya, maka tidak boleh diusap, batal mengusap khufnya. Yang ketiga, naz'ul khuffain yubtilul masha, melepas 2 sepatu, 2 kaos kaki membatalkan berlakunya wudhu yang membasuh kakinya dengan mengusap sepatu. Walaupun yang dilepas satu saja. Maka wudhu lagi. Baru dipakai lagi, berlaku lagi. Tapi kalau sudah dilepas, kok nggak wudhu, nggak dibasuh, jadi tidak berlaku lagi. Sehingga di masa sekarang sulit mempraktekkan ini, karena masjidnya pasti dilepas. Pasti ngelepas sepatu kita, kecuali kalau kita ngusap kaos kaki. Mungkin ada pertanyaan, kaos kakinya nggak dilepas, sepatunya aja yang dilepas, yang diusap tadi sepatunya. Kaos kakinya nggak diusap kan, kaos kakinya masih dipakai, sepatunya masih dipakai. Pas wudhu, sepatunya diusap, tapi ketika sholat sepatunya dilepas, kaos kakinya enggak. Ini berlaku apa enggak? Berlaku enggak? Sepatunya enggak dipakai loh. Padahal tadi yang diusap sepatunya. Ya jaga-jaga saja. Kalau pengen mengusap, sepatunya dilepas, yang diusap kaos kakinya. Nanti sholatnya pakai kaos kaki, enggak apa-apa. Kalau di rumah mungkin gampang ya praktek ini ya. Di sholat isya belum batal wudhunya, dipakai kaos kaki misalnya. Jadi mau sholat malam ketika wudhu nggak dilepas kaos kakinya, diusap saja, sholatnya tetap pakai kaos kaki, maka boleh. Jadi tidak dilepas sepatu atau kaos kakinya. Kalau dilepas berarti batal. Yang keempat, habis masa berlakunya.
Mukim kalau sudah berlalu 24 jam, maka tidak berlaku lagi mengusap khufnya, terhitung dari awal kali kena hadas. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kemudian yang selanjutnya, ibtida'u muddatil mashi, ini itu sudah disinggung tadi ya, dimulai setelah terkena hadas, setelah mengenakan 2 khuf tadi. Contohnya ada orang sholat subuh, kemudian tidak batal pakai 2 sepatu atau 2 khuf. Setelah terbit matahari baru kena hadas dan tidak berwudu. Kemudian ketika berwudu, mau sholat zuhur misalnya, maka terhitungnya dari terbitnya matahari ketika dia terkena hadas. Jadi bukan awal masuk pakai sepatu, bukan pula awal wudhunya, bukan dari waktu zuhurnya tadi, tapi ketika terjadi hadas tadi. Walaupun ada yang menyebutkan sebagian ulama mulainya itu ketika wudhu yang pertama mengusap, itu baru dihitung 1. Jadi dihitungnya ketika mau sholat zuhur tadi, kan wudhu pertamanya di situ. Ini sebagian para ulama memandang demikian. Jadi dari mengusap yang dikarenakan hadas pertama tadi, bukan dari pertama hadas. Tahu bedanya hadas sama najis? Kalau hadas berkaitan dengan apa? Keadaan atau badan misalnya. Tapi kalau najis berkaitan dengan badan, tempat, pakaian, dan sebagainya. Ini bedanya. Kalau najis dihilangkannya dengan, ya dihilangkan, entah itu dengan dibasuh, entah dengan diusap, entah dengan dilepas. Kalau hadas menghilangkannya dengan wudu atau dengan mandi besar kalau hadas besar, atau dengan tayamum kalau tidak ada media air atau terhalang menggunakan air. Pembahasan yang ketujuh, mengusap jabirah. Jabirah itu ya penutup luka, entah itu plasternya, entah itu gips atau apa, daplok apa ya apa itu, pelepah daun pinang misalnya. Kalau orang terkilir kan katanya biar nggak gerak-gerak. Kalau tempo dulu ya, atau pijat tradisional dikasih gipsnya pakai itu, pakai pelepah daun pinang supaya nggak gerak-gerak, diikat dan seterusnya. Sekarang kan pakainya ya banyak ya di rumah sakit, tangannya misalnya habis patah jatuh digendong kan, nggak boleh dilepas, kan cukup diusap saja, jangan dibasuh, repot, jangan dibasuh. Atau imamah bisa dipakai di atas. Imamah itu biasa yang digulung-gulungkan, itu namanya imamah. Kalau cuma diletakkan, ini namanya gutrah. Namanya gutrah. Apa? Palestina yang diikat-ikatkan, yaitu imamah. Imamah. Dan juga kerudung perempuan. Kerudung perempuan diusap. Di sini ada beberapa pengertian jabirah. Jabirah disebutkan di sini a'wad wa nahwiha kal jibs. Sebuah kayu atau yang semisalnya seperti jibs. Mimma yurbatu 'alal kasri, yang digunakan untuk mengikat anggota tubuh yang patah tulang misalnya. Liyujbira wa yalta'im, untuk menutupinya, menambalnya supaya tidak bergerak-gerak. Wa yumsahu alaihima, maka boleh diusap ketika berwudu, tidak usah dilepas. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq, demikian pula diusap pada lusuk, sesuatu yang ditempelkan. Lasiqah misalnya, atau plester lah. Habis terkena pisau, tangannya misalnya ditutup pakai plester.
Maka ketika wudhu nggak usah dilepas, nggak usah disiram, nanti malah infeksi ya. Cukup diusap saja atasnya. Ini juga berlaku pada plaster. Wal lafaif atau perban yang digulung-gulung jangan dibasahin, ini malah bikin infeksi. Maka cukup diusap saja, jangan sampai basah. Dengan syarat ketika ada keperluan atau ada penghalang. Jangan nggak ada apa-apa main plaster saja, misalnya jerawatan kadang apa ya? Ya, orang jerawatan dikasih bintang di sini menghalangi wudhu ya. Kalau dulu plaster digunting-gunting ya, pengalaman nggak? Plaster digunting tempelin di sini. Pas sekarang ada khusus ya untuk nutupi jerawat ya. Motifnya ada yang bintang, ada yang apalah gitu ya. Di wajahnya penuh dengan bintang. Baik, kalau itu nggak masuk lah ya. Itu malah dianggap menutupi. Karena tidak ada perlu, nggak darurat, malah nggak sehat ya jerawat ditutupi itu ya. Ini kalau ada keperluan, misalnya untuk menutup luka supaya tidak terkena kuman dan sebagainya. Dan kalau dilepaskan membahayakan. Maka boleh diusap ketika berwudu. Bahkan ketika hadas besar. Boleh diusap saja. Kalau tadi kan mengusap khuf khusus hadas kecil saja. Dan juga kalau mengusap ini tidak ada batas berlakunya. Selama masih dipakai dan membahayakan kalau sampai basah, ya diusap saja. Ini berkaitan dengan jabirah atau perban atau gips atau yang lainnya yang ada fungsinya atau ada keperluannya. Ini masuk dalam darurah. Dalam kaidah qawaid fiqhiyah disebutkan kaidah fikih ad-darurah tubihul mahdurah. Situasi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kan haram hukumnya meninggalkan anggota wudu tanpa dibasuh. Tapi ketika ada darurat maka tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan mengusap imamah. Disebut imamah karena yu'ammimu bihi ar-ra's. Menutupi sebagian besar kepala. Disebut imamah. Wa yukawwaru alaih. Dan diikatkan di atasnya. Jadi peci nggak masuk. Karena peci nggak sampai repot-repot diikat-ikat enggak ya. Dalilnya boleh mengusap imamah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya ketika mengusap kepala ketika berwudu. Jadi tidak dilepas dan diusap rambutnya tidak, tapi tetap dipakai imamahnya kemudian diusap bagian atasnya. Disertai dengan nasiyah. Nasiyah itu ini nasiyah nih ubun-ubun. Nasiyah itu ubun-ubun. Wal khuffain dan juga mengusap dua khuf atau dua sepatu. Dan hadis yang lain menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wal khimar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pada dua khufnya dan juga khimarnya. Khimar itu yang tidak diikat-ikatan, itu namanya khimar. Khimar kan artinya kerudung. Jadi khimar kadang dipakai laki-laki, kadang dipakai perempuan. Kalau perempuan kan khimarnya ya kita nyebutnya jilbab ya. Salah, karena jilbab itu artinya baju kurung. Kalau khimar itu kerudung. Jilbab itu baju kurung. Sementara khimar itu kerudung. Hijab penutup. Hijab artinya penutup. Misalnya di masjid ada hijabnya, yang penutup. Kadang hijab ya, bahasa kita hijab macam-macam ya. Baju muslim disebutnya hijab ya. Kerudung disebut hijab.
ya kita ngadopsi bahasa. Ternyata di sana ada makna yang lain. Makna khimar itu artinya kerudung, sementara jilbab artinya baju kurung. Baik. Jadi boleh pula mengusap khimar atau kerudung. Ada juga yang menyebut khimar di sini imamah. Imamah. Kemudian ditambahkan di sini wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad. Dan mengusap imamah atau khimar di sini tidak ada batas waktunya. Kalau seandainya ingin hati-hati, ya dilepas saja, kemudian diusap rambutnya. Lagi pula panas ya, kalau di kita ketombean nih. Atau zaman sekarang orang hampir ketombean semua. Tapi nggak juga sih ya. Nggak cocok sampo kali ya. Saya dulu sejak SMA ya ketombean. Samponya nggak cocok. Mungkin ya. Kalau zaman dulu banyak orang ketombean, jarang ya. Paling kutu ya. Sekarang ketombe hampir merata ya. Kalau sudah puber mulai kena ketombe. Kalau dapat sampo yang cocok ya enggak. Makanya laris tuh anti dandruff. Bahkan ketika tahallul waktu itu ya, kan dibotakin pada rata-rata ketombean. Kepalanya itu ada putih-putihnya itu ya. Dandruff. Kalau seorang wanita boleh juga mengusap kerudungnya, tapi lebih afdolnya mengusap kepala. Karena ini sudah menjadi kebiasaan perempuan. Wudunya juga di rumah misalnya. Kecuali kalau wudunya di tempat terbuka ya, sesekali mengusap kerudung nggak apa-apa. Tidak sampai dilepas kerudungnya. Atau karena sakit pada kepalanya, ada lukanya, maka diusap saja. Allah alam bisawab. Atau kepalanya diikat dengan selendang atau apa ya, seperti pakaian orang India itu kan, sampai besar-besar. Maka diusap saja, enggak apa-apa. Yang diusap ya bagian kepalanya, bagian yang biasa diusap ketika berwudu itu yang diusap, itu yang diusap. Selesai pembahasan masa alal khuffain dan juga mengusap dua khuf dan juga mengusap imamah, mengusap kerudung juga. Allah alam bisawab. Sebelum kita berlanjut kepada mandi besar, ada pertanyaan? Silakan. Si lama ini. Tidak ada? Salat menggunakan sepatu, tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Boleh. Dikira aneh. Ya kalau di masjid memang aneh, saya juga mengira aneh. Karena masjidnya bersih, karpetnya bagus. Di masjid pakai sepatu. Ini ngajak ribut itu. Kalau kalau di rumah silahkan. Nah, kalau sekarang masjidnya bagus-bagus. Nah, jarang yang keramik, rata-rata granit ya. Bagus. Jarang yang pakai karpet yang kasar, apalagi tikar. Rata-rata udah yang halus-halus. Bahkan itu sunnah. Salat pakai sendal, salat pakai sepatu itu sunnah. Ya sesekali dilakukan. Tapi lihat situasi dan kondisi. Terkadang meninggalkan sunnah adalah sunnah. Kayak tadi, tidak melakukan salat pakai sendal kan meninggalkan sunnah di masjid. Itu sunnah karena lebih maslahat. Lebih baik karena mesinnya kotor nanti. Nah, monggo Pak Manajer. Baik. Tanyaannya, anak kecil pakai pampers. Pampers itu apa ya? Popok bayi ya. Boleh kan menyebut merek pampers, merek loh. Baik. Maka tidak mengapa selama tidak bertebaran di masjid. Aman di situ. Ya ibarat
Ibarat kencing ya belum keluar lah, orang masih terjaga di situ kan, masih terjaga di situ. Maka tidak mengapa. Allah a'lam. Selanjutnya tentang al-ghusl, mandi. Yang maksud mandi di sini adalah mandi yang disyariatkan. Mandi artinya membasahi atau ta'mimul badan bil ma. Membasahi seluruh tubuh dengan air. Membasahi seluruh tubuh dengan air. Ini disebut mandi yang kita bahas. Kalau di kita kan mandi terbagi dua, mandi keramas sama mandi nggak keramas gitu ya. Kalau hari Jumat rata-rata pagi-pagi pada keramas, nah, berarti itu apa itu ya. Kalau hari Kamis nggak keramas itu misalnya. Jadi kita membedakan. Ibu-ibu yang kelihatan jelas ya. Biasanya nggak keramas kalau hari Jumat kok kepalanya ada anduknya gitu ya. Keramas ini. Mandi yang sampai seluruh tubuhnya basah, nah, itu disebut mandi yang kita bahas di sini. Bukan mandi asal basah, bukan. Atau menggunakan air yang suci lagi mensucikan kepada seluruh anggota badan dengan tata cara yang disyariatkan, yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi bisa bernilai ibadah. Dan mandi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Sekarang yang kita bahas yang wajib. Al-ghuslu atau al-ghuslu wajibun. Mandi wajib. Yang maksud mandi yang wajib adalah mandi janabah. Idza wujida sababun liwujubi. Apabila didapati sebab yang mewajibkan mandi janabah. Fa in kuntum junuban fatahharu. Di antara sebabnya adalah junub. Junub artinya keluar air mani atau berhubungan badan. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tata cara mandi didapati dari beberapa sahabat. Yang mana mereka para sahabat menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya mandi besar ini. Di antara yang mewajibkan mandi besar, yang pertama khurujul mani min makhrajihi. Keluar mani atau sperma dari tempat keluarnya. Dari tempat keluarnya, yaitu dari kemaluan. Dari kemaluan. Dan mani keluar biasanya disertai dengan ladzah, kenikmatan. Dan juga biasanya terpancar ya. Disebutkan mimma'in dafiq, dari air yang memancar. Dan air mani ini ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Dua-duanya ada air maninya. Dikatakan seorang anak itu ya percampuran antara air laki-laki dan air perempuan. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian terkena junub, maka bersucilah dengan mandi. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, idza fadakhtal ma'a faghtasil. Apabila engkau memancarkan air, maksudnya air mani di sini, faghtasil, maka mandilah. Maka mandilah. Apabila keluar air maninya ketika tidur, maka tidak perlu disyaratkan mendapatkan kenikmatan. Bangun-bangun basah misalnya. Jadi tadi habis mimpi basah. Mimpi apa nggak tahu. Mimpi mandi basah. Nah, biasanya anak yang laki-laki ya, baliknya itu tandanya dengan mimpi basah, ihtilam. Mimpinya aneh, bangun-bangun keluar air maninya ya basah.
Jadi kalau ketika tidur nggak disyaratkan merasakan kenikmatan tadi. Karena orang yang tidur ya tidak merasakan sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, hal alal mar'ati ghuslun idah alamat, apakah seorang wanita wajib mandi ketika mimpi basah? Perempuan mimpi basah juga ya? Membuktikannya gimana? Wah, nggak ada perempuan sini. Nanti tanya istri masing-masing. Mimpi basah nggak? Ternyata iya, buktinya ada sahabat Nabi, sahabiyah ya, perempuan, bertanya pada Nabi pertanyaan seperti ini. Apakah seorang wanita wajib mandi ketika mimpi? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza ra'atil ma. Iya, ketika melihat air. Maksudnya air mani. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih. Dan ini sudah ijma, sudah kesepakatan. Baik laki-laki atau perempuan ketika mimpi basah wajib mandi. Kemudian yang kedua yang mewajibkan mandi janabah, mandi besar. Ghibu hasyafati dzakari kullihi au qadriha fil faraj. Apa ya taghyib? Taghyib apa ya taghyib? Tenggelamnya, taghyib. Tenggelamnya hasyafah. Hasyafah itu tongkat. Helm. Ya kemaluan lagi. Kan zakar itu semuanya namanya zakar. Kalau hasyafah itu helmnya aja. Helmnya saja yang tenggelam, maka ini sudah mewajibkan mandi besar. Al-qadraha fil faraj. Tapi masuknya pada kemaluan ya, bukan pada yang lain. Maksudnya pada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi inzal, tidak sampai klimaks misalnya, tidak sampai keluar air mani, bila hail, tanpa ada penghalang, atau ada penghalang ya, ada penghalang. Kadang ada pengamannya, kadang orang pakai pengaman ya. Kalau memang pengamannya itu masih gitu ya, maka tidak dianggap pengaman itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba", apabila seorang lelaki duduk di antara 4 anggota badan perempuan, artinya ya berhubungan badan, tangan, kaki ya, kan otomatis ya, nempel ya misalnya. Maksudnya berhubungan badan. Wa masal khitanul khitana, dan khitan menyentuh khitan, maksudnya khitan laki-laki kemaluannya, dan menyentuh khitan perempuan, wajibal ghuslu. Ini malah lebih gamblang lagi. Baru nempel saja sudah wajib mandi janabah. Ini yang repot ya. Baru nempel udah bangun si kecil. Oh, enggak jadi. Pengalaman. Repot ini. Baik. Tapi dikatakan di sini, lakin la yajibul ghuslu fi hadhil hala illa 'ala ibnin 10 aw bin 9 fama fawqa. Tetapi ini tidak berlaku bertemunya 2 khitan pada anak laki-laki yang kurang dari 10 tahun. Ya mungkin bisa saja terjadi ya. Karena sekarang banyak anak dewasa sebelum waktunya. Ya naudzubillah. Kalau di sana dia melakukan itu belum umur 10 tahun, tidak kena janabah, lagi pula dia belum mukallaf ya. Atau perempuan di bawah umur 9 tahun. Ini berlakunya kalau laki-laki sudah di atas 10 tahun, perempuan di atas 9 tahun. Baru mungkin kena janabah. Yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah Islamul kafir. Orang yang kafir bersyahadat, maka dia wajib mandi. Walau murtaddan, walaupun meninggal, walaupun dulu kafirnya karena murtad. Jadi awalnya Islam, murtad, kemudian masuk Islam lagi. Beberapa hari yang lalu saya nyolatin perempuan kayak gitu. Katanya dulunya Muslim, kemudian murtad, kemudian Muslim lagi. Baru Muslim 4 tahun lah ya, terus meninggal. Maka
dia juga wajib mandi. Mandinya karena masuk Islam. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Qais bin Asim ketika dia masuk Islam untuk mandi. Ketika masuk Islam disuruh mandi. Yang keempat, yang mewajibkan mandi wajib, inqita'u damil haid wan nifas. Terhentinya darah haid dan juga darah nifas. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbaltil haidata fada'i salata." Jika engkau mendatangi haid, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarti faghtasili wa shalli. Ketika engkau meninggalkan haid, artinya berlalu haidnya, maka mandilah dan salatlah. Dan hukum nifas sama seperti hukum haid. Ini ijma'. Adalah haid, darah haid bulanan, karena mengelupasnya dinding rahim, keluarlah darah. Sehingga kalau sudah menopause, nggak ada lagi pengelupasan dinding rahim, sehingga nggak haid lagi. Sementara nifas biasanya ya pembersihan sisa-sisa dari melahirkan, pembersihan kotoran sisa-sisa hasil melahirkan. Kalau sudah tuntas, maka wajib mandi. Kemudian yang kelima, mati. Tapi kewajibannya bukan yang mati, orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kalau mau dimandiin, nggak usah repot-repot, saya mau mandi sendiri kan. Ini kalau orang yang mati wajib dimandikan, bukan wajib mandi ya, wajib dimandikan, karena nggak mungkin mandi sendiri. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang putrinya yang meninggal, Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika meninggal, dia berkata kepada para wanita, "Irsilnaha," mandikanlah dia. Kalau perempuan, yang memandikan perempuan. Tidak boleh yang memandikan laki-laki kecuali suami. Bahkan Nabi sendiri tidak memandikan anak perempuannya, anak-anaknya sendiri. Tidak boleh memandikan lawan jenis, walaupun ibunya, walaupun anak perempuannya. Kalau belum balik, belum balik, kalau suami istri, maka boleh saling memandikan. Gantian, nanti kalau udah selesai, gantian yang memandikan. Enggak ya, kalau udah meninggal ya nggak bisa gantian ya. Meninggal gantian, nggak bisa. Baik, jadi perempuan memandikan perempuan, laki-laki memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Kemudian beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan orang yang muhrim, orang yang lagi ihram, meninggal, beliau mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan bidara. Kalau sekarang yang dicampur sabun lah. Dan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Adapun tata caranya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan. Wah, iya. Kaitan dengan mengurusi jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya meninggal, Abu Talib, Nabi mengatakan kepada Ali yang maknanya, kuburkanlah ayahmu, gitu saja. Kuburkanlah ayahmu. Jadi nggak usah diproses macam-macam, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, langsung dikuburkan. Tapi kalau ada yang sesama, misalnya ada orang non-muslim, ada non-muslim, yang ngurusi yang non-muslim, mau dikuburkan ya silakan, mau dikremasi ya terserah mereka ya, kan agama mereka. Kalau seandainya nggak ada yang seagama dengan dia, kemudian yang ada cuma orang muslim, ada non-muslim meninggal di tengah-tengah lingkungan muslim, maka dikuburkan, tapi apa ya, tidak hanya dicarikan jurang ya, ya dikuburkan saja.
yang sekiranya tidak membahayakan makhluk yang masih hidup. Saya menimbulkan aroma bau, misalnya menimbulkan apa, ini, itu, dan sebagainya. Kalau seandainya di masa sekarang, di lingkungan kita, insya Allah pasti ada yang ngurus lah ya. Dari yang seagamanya. Dan kita menyampaikannya, ya dikuburkan. Karena dia non-muslim, dikebumikannya ya tidak dengan cara islami. Dengan cara agamanya dia, dan yang melakukan yang seagama dengan dia. Dan kita tidak menghadiri prosesi kematiannya. Ini diantara syariat Islam. Adapun mengunjungi keluarga yang ditinggal ya nanti kalau acara jenazahnya sudah selesai. Karena kan di masa sekarang kita hidup bertetangga, kadang tetangga kita non muslim. Sebagai bentuk interaksi sesama tetangga, kita takziahnya nanti, bukan takziah namanya ya. Ya menghiburlah, jangan ketika sedang prosesi. Karena kita dilarang menghadiri prosesi pemakaman non-muslim. Termasuk di kuburnya. Wala taqum ala qabrihi abada. Jangan kau berdiri di atas kuburnya selamanya. Nah, ini berkaitan dengan orang munafik. Masuk juga orang non-muslim. Kita tidak menghadiri pemakamannya. Kalaupun mau mengunjungi keluarganya nanti, kalau sudah dikebumikan jenazahnya. Mungkin ini yang sering terlewatkan. Kita kan warga Indonesia itu Masya Allah toleransinya ya. Toleransi sekali, tapi kadang juga kurang memperhatikan rambu-rambu syariat. Ya silakan toleransi, tapi sebatas yang dibolehkan oleh syariat. Tidak menghadiri pemakaman non-muslim. Allahu a'lam. Orang Islam tidak pernah sholat sama sekali. Minimal sekali kelihatan sholat. Karena ada pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Tapi kalau sama sekali nggak sholat, malas sekali sholatnya, sama sekali nggak sholat. Dia tahu wajib, tapi malas sekali, nggak pernah sholat, maka dia dihukumi kafir. Walaupun Ibn Baz mengatakan kalau meninggalkan sholat mau malas, mau mengingkari kewajibannya tetap kafir. Kalau antum orang yang dianggap terpandang misalnya, nggak ikut nyolatin, nggak ikut mandiin, nggak masalah. Sebagai bentuk yang lain ngambil pelajaran. Wah nanti kalau saya nggak sholat, nggak disolatin sama orang itu. Kayak Nabi nggak mau nyolatin orang yang kena utang, orang yang punya utang. Padahal beliau menyuruh sahabat untuk nyolati dia. Solati saudara kalian, tapi saya nggak nyolatin. Supaya apa? Supaya orang tidak bermudah-mudah dalam meninggalkan hutang atau tidak membayar hutang. Jadi kalau misalnya untuk orang yang dianggap ya agamis lah mungkin ya, tidak nyolatin tidak apa-apa, tidak mandikan tidak apa-apa, tidak mau nggak apa-apa, tidak mau nggak apa-apa. Allahu a'lam. Ngatan ya? Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan masih pembahasan seputar mandi, tata cara mandi, atau yang afdol bagaimana, kemudian yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.